Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 5, yaitu saya sendiri sama Puan Jasmine Kemala. Dan selanjutnya ada Lara Nuhenita, Sekar Alvinda Eka Priyani, Vina Syafitra, Mica Bujianti, Christine Melva, Nesti Purba, Fajar Paranita Admin Tias, Karissa Primasanti, dan Maya Rosvita Adi Jayanti. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang fertilitas dan infertilitas. Kira-kira apa sih itu fertilitas dan infertilitas? Yuk kita belajar bersama-sama. Pengertian fertilitas. Fertilitas yaitu banyaknya jumlah bayi yang lahir dalam suatu lingkup wilayah dengan waktu tertentu, umumnya 1 tahun per 1.000 wanita. Sekilas mungkin fertilitas terlihat hampir sama dengan natalitas. Definisi fertilitas menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat 3 konsep mengenai kelahiran, yaitu pertama, kelahiran hidup atau live birth, yaitu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, seperti menangis, berteriak, bernafas, dan jantung berdenyut. Yang kedua yaitu kelahiran mati, yaitu kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat bayi dilahirkan. Yang ketiga yaitu aborsi, peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Masa usia subur wanita. Wanita yang sedang berada di usia masa subur yaitu 15 sampai dengan 49 tahun. Penduduk yang berusia 15 sampai 49 tahun ini dapat disebut dengan penduduk usia subur. Pada usia ini, penduduk yang berada pada kelompok umur tersebut berada dalam masa untuk bereproduksi. Faktor yang mempengaruhi fertilitas kesuburan yang dialami seorang wanita memiliki kalendernya tersendiri. Masa subur seorang wanita terjadi pada saat seminggu setelah wanita tersebut mengalami menstruasi. Jadi, jika melakukan hubungan intim, maka akan berpotensi kehamilan, sehingga angka fertilitas di kawasan tertentu akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah usia, yang ketiga stabilitas permanen, yang keempat lamanya status perkawinan, yang kelima abstinensi terpaksa, yang kena abstinensi sukarela. Pengertian infertilitas. Infertilitas atau ketidaksuburan adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Secara medis, infertilitas dibagi atas 2, yaitu yang pertama, infertilitas primer. Infertilitas primer ialah pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua ialah infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder ialah pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya, tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Pasangan suami istri dapat dianggap sebagai infertil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Menurut John Toro 2008, yang pertama adalah pasangan tersebut berkeinginan untuk memiliki anak. Yang kedua, selama 1 tahun atau lebih berhubungan seks, sang istri belum mendapatkan kehamilan. Yang ketiga, frekuensi berhubungan seks minimal 2-3 kali selama setiap minggu. Yang keempat, istri maupun suami tidak pernah menggunakan alat atau metode kontrasepsi, baik kondom, obat-obatan, dan alat lain yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab infertilitas. Faktor penyebab infertilitas pada wanita salah satunya adalah gangguan organ reproduksi, seperti contoh infeksi vagina yang dapat menyebabkan meningkatnya keasaman vagina dan juga pengerutan vagina.
Meningkatnya keasaman vagina dapat membunuh sperma, dan pengurutan vagina akan menghambat transportasi sperma ke vagina. Yang kedua adalah kelainan pada serviks akibat defisiensi hormon estrogen yang mengganggu pengeluaran mukus serviks. Apabila mukus di serviks sedikit, perjalanan sperma ke dalam rahim akan terganggu. Selain itu, bekas operasi pada serviks yang menyisakan jaringan parut juga dapat menutup serviks, sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Yang ketiga adalah kelainan pada uterus. Misalnya, diakibatkan oleh malformasi uterus yang mengganggu pertumbuhan fetus, mioma uteri, dan adesi uterus, yang menyebabkan terjadinya gangguan suplai darah untuk perkembangan fetus, dan akhirnya akan terjadi abortus yang berulang. Selain ketiga kelainan pada gangguan organ reproduksi tadi, juga ada kelainan tuba falopi. Kelainan ini terjadi karena infeksi yang mengakibatkan adesi tuba falopi dan terjadi obstruksi sehingga ovum dan sperma tidak dapat bertemu. Selanjutnya, penyebab infertilitas pada wanita yaitu yang kedua, gangguan ovulasi. Gangguan ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan hormonal seperti adanya hambatan pada sekresi hormon FSH dan LH yang memiliki pengaruh besar terhadap ovulasi. Hambatan ini dapat terjadi karena adanya tumor kranial, stres, dan pengguna obat-obatan yang menyebabkan terjadinya disfungsi hipotalamus dan hipofise. Bila terjadi gangguan sekresi kedua hormon ini, maka folikel mengalami hambatan untuk matang dan berakhir pada gangguan ovulasi. Dan yang ketiga yaitu kegagalan implantasi. Wanita dengan kadar progesteron yang rendah mengalami kegagalan dalam mempersiapkan endometrium untuk nidasi. Setelah terjadi pembuahan, proses nidasi pada endometrium tidak dapat berlangsung dengan baik. Akibatnya, fetus tidak dapat berkembang dan terjadilah abortus. Faktor selanjutnya adalah gangguan pada endometriosis, di mana jaringan endometrium sendiri terletak pada lapisan paling dalam rahim, seperti indung telur, saluran telur, bahkan rongga perut. Gejala pada gangguan ini adalah rasa nyeri yang berlebihan di area panggul saat haid maupun berhubungan seks. Faktor imunologis, di mana embrio memiliki antigen berbeda dengan ibunya. Oleh karena itu, tubuh sang ibu akan memberikan reaksi spontan sebagai respon terhadap benda asing. Reaksi ini akan menyebabkan abortus pada wanita hamil. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Semua wanita, baik yang hamil ataupun tidak, disarankan untuk menjauhi paparan radiasi yang berlebih, asap rokok, gas anestasi, zat kimia, dan pestisida, karena dapat menyebabkan toksik pada tubuh, termasuk sistem reproduksi wanita, yang akan mempengaruhi kesuburan wanita itu sendiri. Faktor penyebab infertilitas pada pria. Yang pertama adalah bentuk dan gerakan sperma yang tidak sempurna. Bentuk dan gerakan sperma yang tidak sempurna ini akan membuat sperma tidak bisa menembus sel telur. Yang kedua adalah konsentrasi sperma yang rendah. Normalnya adalah 20 juta per mili semen. Yang ketiga adalah tidak ada semen. Semen adalah cairan yang mengantarkan sperma dari penis menuju vagina. Apabila tidak ada semen, maka tidak akan terjadi pembuahan. Selanjutnya adalah varicocele. Selanjutnya, testis tidak turun. Ini termasuk bawaan sejak lahir. Kenapa ini bisa mempengaruhi infertilitas? Karena suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu pada skrotum. Produksi spermanya akan terganggu. Selanjutnya adalah kekurangan hormon testosteron, antibodi pembunuh sperma, kelainan genetik, infeksi, masalah seksual, ejakulasi balik, sumbatan epididymis, dan yang terakhir adalah lubang kencing yang salah tempat. Selanjutnya ada pencegahan infertilitas. Yang pertama, kita tuh harus menghentikan kebiasaan merokok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan minum minuman beralkohol. Yang kedua, apabila periode bulanan itu tidak teratur, bisa dikonsultasikan segera ke dokter ahli.
Yang ketiga itu jangan stres berlebihan. Yang keempat itu jaga keseimbangan berat badan, jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk. Selanjutnya itu adalah kurangi konsumsi minuman berkafein karena dapat mengganggu kesuburan. Selanjutnya, jika merasa ada yang tidak beres dengan tubuh atau bagian vital, langsung periksalah ke dokter. Selanjutnya itu pengobatan infertilitas. Yang pertama itu ada pemeriksaan pasangan infertil, yang kedua itu adalah riwayat penyakit dan pemeriksaan, yang ketiga itu analisis sperma, yang keempat uji pasca senggama atau UPS, selanjutnya pembahasan dan pemantauan ovulasi, selanjutnya itu ada uji pakis, selanjutnya itu ada suhu basal badan atau SBB, selanjutnya lagi itu ada sitologi vagina dan endocervix, selanjutnya ada biopsi endometrium, yang terakhir itu ada laparoskopi. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.